Teori geopolitik. Teori geopolitik yang pertama ialah dari teori Frederick Ratzel. Jadi, bayangkan negara itu seperti makhluk hidup yang membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya, jika kita memiliki rumah yang kecil, kita akan merasa sempit dan sulit untuk berkembang. Dan ini sama halnya dengan negara. Jadi, intinya adalah bahwa negara perlu ruang hidup yang cukup agar bisa tumbuh dengan baik. Ia menyebut teori organisme atau biologis. Lalu dilanjutkan lagi oleh teori dari Rudolf Shelton. Hampir sama dengan Ratzel, ia melihat pertumbuhan negara seperti pertumbuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, negara membutuhkan ruang hidup dan mengalami proses lahir, tumbuh, bertahan hidup, menyusut, dan mati. Yang intinya mereka memandang negara sebagai organisme hidup yang terus berkembang. Adapun teori dari Karl Hastover. Jadi, di sini Tuan Karl menekankan pentingnya bagi negara untuk memiliki ruang hidup yang cukup agar warganya dapat hidup dengan nyaman dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Berbeda dengan teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Lalu, teori geopolitik menurut Alfred Thayer Mahan, beliau mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik, yaitu selain kekuatan darat diperlukan kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Adapun teori geopolitik menurut William Mitchell, Albert Tversky, Julie Dohet, dan James Frederick Charles. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Maksud dari geopolitik yaitu ialah sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Mataku terbuka melihat alam yang luar biasa. Alam yang begitu manja menyapa, memberi kenyamanan pada jiwa. Di sudut selatan di bagian utara, pohon-pohon berseri memancarkan senyumannya. Laut yang berombak-ombak, angin yang berhembus dengan santainya. Aku berdiri di tepi waduk, di bawah langit yang membentang, merasakan negeri dengan keindahannya. Indonesia yang kusayang, Indonesia dengan beribu keindahan alamnya, memancarkan aura pemikat untuk melestarikannya. Pemberian Tuhan yang harus dijaga sebagai rasa syukur